Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviar Rahman. Saya akan menjelaskan sedikit tentang project yang saya buat, ya, di mana project tersebut adalah syarat untuk mengikuti magang di Indonesia. Ya, project yang saya buat itu adalah project portal berita sederhana, yang dimana portal berita tersebut hanya memiliki dua tabel, ya, yang berelasi one to many, di mana ada tabel berita dan tabel kategori, ya. Untuk tabel berita, ya, dan kategori itu relasi one to many diimplementasikan menggunakan function di dalam model seperti ini, ya. Untuk tampilan sendiri, ya, di projectnya itu sederhana, ya. Bisa login dan register ini menggunakan autentikasi Laravel Breeze. Jadi bisa register terlebih dahulu kalau misalkan belum mempunyai akun, ya, dan login bisa dilakukan di sebelah sini, ya. Untuk login, ya, di dalam dashboard itu ada menu untuk create tabel kategori dan juga create tabel berita, ya. Untuk tabel kategori, menambah datanya bisa dilakukan di atas sini. Kemudian misalkan contoh saya buat kategori teknologi, nih, anggaplah hukum, simpan. Oke, di sini di bagian bawah, ya, tersimpan, tidak ada notifikasi kalau misalkan berhasil disimpan. Kalau mau mengedit itu ada di bagian sini, di bagian aksi ada drop down edit dan hapus. Jadi bisa diedit. Misalkan hukum tadi saya ganti menjadi kategori apa ya, otomotif misalkan, ya. Jadi berhasil teredit, ya. Ada juga informasinya sebelah atas. Kamu hapus tinggal sebelah sini, ya. Ada modal, yakin dia menghapus, gitu ya. Kalau hapus lalu dia hilang, ya. Begitu juga dengan beritanya, ya. Jadi berita tersebut nama data sebelah sini, ya. Jadi kategori ini yang dibuat tadi, ya. Misalkan kategori teknologi, misalkan di sini saya datanya data dummy saja, contoh berita judulnya, ya. Kemudian saya masukkan foto, apa mungkin bagian anggaplah ini aja, ini contoh isi berita, ya. Untuk ini menggunakan text editor dari jQuery. Saya simpan. Oke, di sini ada notifikasi seperti tadi, ya. Dan di sini bentuknya apa namanya? Di sini bentuknya itu pagination, ya. Jadi di sini yang dibuat barusan itu di belakang, ya. Sebenarnya bisa juga dilakukan di atas, ya, atau di paling depan bisa, ya. Jadi untuk edit sama seperti tadi, ya. Bisa untuk edit dan hapus. Misalkan di edit ini kategorinya mau diganti, atau misalkan saya ganti kategori menjadi nasional, misalkan tanggalnya saya ganti ke tanggal kemarin, judulnya saya edit, fotonya biarin saja, ganti mungkin, ya. Ini aja contoh setelah diedit. Simpan, ya. Di bagian belakang seperti tadi, ya. Oke, fotonya sudah berubah, ya, dan semuanya sudah berubah, ya. Kemudian saya juga akan mencoba
endpoint dari API yang sudah dibuat ya. Di sini untuk dashboard admin panel ya. Sedangkan untuk API itu ada beberapa endpoint yang sudah saya buat ya. Di sini ada untuk melihat semua kategori ya, detail per kategori, semua berita, detail berita dengan mencari data ya. Semua kategori itu endpointnya adalah API/kategori ya. Jika saya send, nanti data yang keluar adalah semua data kategori ya, dan juga ID kategori di sini. Kemudian detail kategori itu diambil dari ID dari kategori tersebut yang ingin dibuka detailnya ya. Misalkan ID 2 atau ID 3 gitu ya. Kalau saya send, nanti muncul detail dari kategori. Emang untuk kategori, tabel kategori atau modul kategori itu hanya berisi dengan nama saja ya, tidak ada field lain selain ID dan nama, kecuali untuk di bagian created ad sama update ad itu saya hilangkan di sini ya, saya tidak tampilkan. Di semua berita ya, semua berita juga sama seperti itu. API endpointnya adalah API/berita ya. Saya send, nanti menampilkan semua list dari berita yang ada di database ya. Tampilannya adalah ID, judul, foto, tanggal, dan deskripsi yang sudah di limit ya, limit 100 karakter. Dan juga kalau detail berita itu menggunakan ID dari berita yang ingin kita buka ya. Misalkan ID 2 saya send, oh enggak ada ID 2, sorry, 3. Bentar, coba tes lagi satu. Tadi berapa ya? Coba tes semua berita ya. Oh, dari 5 ya, sorry. Lagi dari 5. Jadi detail berita 5 ya, saya save. Oke. Ya. Di sini adalah detail untuk berita yang sudah saya buat. Untuk implementasi dari MVC di source code-nya itu mulai dari model ya. Modelnya di sini menggunakan berita, kemudian di bagian controller untuk web ya, untuk web terlebih dahulu mungkin. Sorry. Di controller, jadi di sini ada saya pisahkan controller untuk web dan controller untuk API. Contohnya di sini ya, di bagian index itu sorry, mungkin rootnya dulu ya. Di sini rootnya terproteksi dari middleware out untuk kategori dan berita ya. Di kategori nanti dia akan pergi root kategori / kategori ya, dia akan pergi ke kategori controller di method index ya. Di method index itu hanya menampilkan semua kategori yang paginate 10 item per halamannya ya. Kalau yang lain misalkan create atau store ya, untuk store itu menggunakan, saya membuat request sendiri ya, namanya store kategori request ya, dimana nanti itu berisi validasi dan hal-hal lain yang dibutuhkan ketika melakukan request atau menyimpan data kategori ini ya. Walaupun simpel tapi ini berguna kalau misalkan projectnya itu sudah perkembangan projectnya kemudian nanti ya. Jadi untuk store kategori request ya, di bagian request lalu ada di sini. Ini hanya validasi sederhana saja ya.
Jika nanti ada autentikasi lebih lanjut, bisa dimasukkan ke dalam sini. Jika sudah tervalidasi, nanti baru disimpan ke database, gitu ya. Dan update juga seperti itu. Untuk berita mirip saja, kira-kira seperti itu. Perbedaannya hanya ada di penyimpanan file foto. Jadi kalau ada request yang berisi foto, saya simpan di public berita foto yang satu folder saja. Ya kalau tidak ada, saya unset. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk update juga sama. Ini juga tervalidasi di store berita request. Requestnya ada required dan file nama, ya, file dan deskripsi, gitu aja. Nah untuk API, ya jadi route untuk API ada di menggunakan API resource, ya, kategori berita sama untuk pencarian, ya. Oh ya tadi pencarian bisa atas ya, ini aja. Nah jadi untuk yang kategori di controller khusus kategori API dan berita controller khusus API. Jadi cuma ada dua yang tugasnya seperti itu, ya, ada indeks dan nampil semua kategori sama detail kategori, ya, kira-kira seperti ini. Untuk indeks, ya, itu return ke kategori resource, ya, jadi saya membuat resource baru menambah kategori resource. Kira-kira nanti data yang ditampilkan data yang ditampilkan itu ini, ya, di resource, kemudian kategori resource hanya ID dan nama saja, kira-kira seperti itu, ya. Dan juga untuk yang berita, ya, yang berita sama juga, ya, saya mengimplementasikan berita resource, ya, sama yang nanti saya tampilkan ini, ya, ID, judul, foto, tanggal, dan deskripsi yang sudah saya limit 100 karakter seperti itu, agar tidak terlalu panjang di bagian semua list beritanya. Tetapi untuk yang detail saya beda sendiri, ya, saya kasih resource sendiri untuk berita detail, ya, yang menampilkan semua datanya, gitu. Untuk pencarian, ya, jika jadi pencarian ini ada query-nya ada dua, ya, ada keyword dan kategori, ya. Jadi caranya adalah untuk cari data, ya, di bagian parameter yang kita kirimkan, ya, ada dua, ada keyword, ya, untuk mencari judul dari berita, ya, misalkan keywordnya saya ganti tadi apa ya, misalkan realme, ya. Nah ini menampilkan ini menampilkan data yang berita yang mengandung judul realme tadi, ya, ada ini daftar harga HP realme, gitu ya, dan juga ada ini, ya, ada juga realme di sini, dua berita, ya. Jika tidak ada, misalkan realme saya asal katanya, saya send, nanti yang muncul adalah data tidak ditemukan, ya. Itu untuk judul dari berita, ya. Dan kalau bisa juga mencari berdasarkan kategori dari berita tersebut, ya. Jadi kategorinya misalkan tadi apa ya, kategori teknologi, ya. Ya, saya send. Oh ya, endpointnya itu adalah API/source, lalu baru parameternya apa, ya. Oke, ini untuk semua berita yang kategori teknologi,
Jadi bisa dilihat di sini ada kategori untuk relasi ke tabel kategori teknologi ya. Oke, ada 2. Oke, untuk implementasi source code-nya, penjelasannya adalah jika saya simpan ke dalam satu variabel query ya dengan kategori, jika request-nya mempunyai keyword, jadi query-nya adalah where judul like keyword tersebut ya, judul di dalam berita ya. Tapi jika request-nya mempunyai kategori ya atau parameter kategori, query-nya adalah di dalam yang table kategori, where has kategori ya, yang namanya adalah sesuai dengan request kategori tersebut gitu ya. Kemudian saya result, simpan ke variable result di get ya, kemudian simpan di variable result. Jika resultnya itu kosong, saya tampilkan error data tidak ditemukan, kodenya 404 ya. Kalau tidak kosong ya, nanti dia ke bawah, respon langsung ke JSON ya, bentuk result tersebut ya semuanya, dan status code-nya itu 200 seperti itu. Nah, untuk error handling yang ada di aplikasi ini itu yang pertama saya lakukan adalah merubah environment-nya di bagian env ya. Di sini saya buat app debug-nya menjadi false dan environment-nya menjadi production ya, seperti itu ya. Dan juga di bagian sebentar, di bagian handler di exception ya, saya override not found HTTP exception ya. Jika not found HTTP exception ini trigger ya, dan jika requestnya hanya JSON ya, saya menampilkan message 404 ya, not found untuk semua not found yang ada di API ini ya. Ini digunakan kalau API atau respon yang diminta itu JSON saja ya, contohnya API. Tapi jika dia bentuknya web berarti tidak ya. Langsung menampilkan JSON message not found seperti itu ya. Kurang lebih sebegitu untuk project yang sudah saya buat ya. Terima kasih. Mungkin itu saja, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.